Shalom lovers of God, senang kita boleh berjumpa kembali dalam setiap hari Senin, dalam setiap episode yang baru. Terima kasih untuk semua support lovers of God. Tuhan Yesus membalaskan semuanya berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Kiranya channel ini boleh terus memberkati banyak orang dan menjadi channel belajar akan firman-Nya. Nah, jika lovers of God punya usulan topik untuk dikupas dan dibahas, mari sampaikan di kolom komentar. Silakan isi chat di sana sehingga kita bisa semakin mengerti akan topik tersebut. Dan jangan lupa, jika Anda terberkati dengan channel ini, mari dukung dengan subscribe, nyalakan loncengnya, karena setiap minggu akan ada video terbaru dengan bahasan yang berbeda. Jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman, kolega, keluarga, sehingga semuanya mendapatkan berkat yang sama seperti yang lovers of God dapatkan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman video tentang lepas sambut petugas SAR yang lama dengan yang baru. Di situ diceritakan bahwa petugas SAR itu memiliki partner seekor anjing. Jadi setiap petugas SAR itu pun masing-masing punya partner seekor anjing. Nah, setelah bertugas sekian tahun, petugas SAR yang lama ini dia harus serah terima estafet kepada petugas SAR yang baru. Nah, demikian pula dengan partnernya, dengan anjingnya itu. Di video itu nampak jelas ketika si anjing-anjing itu diserah terimakan kepada petugas yang baru, anjing itu berontak. Sepertinya dia berkata, nggak mau. Anjing-anjing itu tidak mau diserah terimakan kepada petugas SAR yang baru. Ketika saya menonton itu, Tuhan itu bertanya dalam hati saya begini, Bapak Ibu. Apakah anak-anakku juga seperti anjing-anjing itu yang tidak bisa berpisah dengan tuannya, petugas SAR yang lama? Apakah anak-anakku merasa biasa saja ketika berpisah dengan aku? Apakah anak-anakku senantiasa rindukan aku dan tidak bisa terlepas dari aku? Ketika saya mendapat pertanyaan Tuhan seperti itu menjadi perenungan buat saya juga, Bapak Ibu. Apakah saya begitu mudahnya terlepas dari Tuhan? Atau saya bilang, please Tuhan, please, don't go, jangan pergi daripadaku Tuhan. Apakah seperti itu? Ada satu ayat Bapak Ibu dalam Mazmur 42 ayat 2 yang berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam situasi kehausan, ketika kita disodorkan segelas minuman, pasti saya yakin dengan segera kita akan habiskan minuman itu. Kenapa? Kita dalam kondisi kehausan. Kita sangat butuh akan air. Beda dengan orang yang baru saja minum dan disodorkan minuman lagi. Dia pasti akan, ya sebentar lagi deh minumnya. Demikian pula dengan seekor ikan. Jika kita angkat dia dari air dan kita taruh di tanah, pasti dia menggelepar-gelepar. Dan dia bilang, air. Kalau ayat tadi Mazmur tadi berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya rusa ini dalam kondisi kehausan, Bapak Ibu. Apakah kehausan rusa tadi itu juga adalah kehausan kita akan Tuhan? Ayat Mazmur 42 ayat 2 tadi yang kita baca, itu adalah ungkapan dari Bani Korah tentang kerinduan hatinya kepada Tuhan. Suatu ungkapan hati yang desperate jika harus terpisah dari Tuhan. Apakah pernyataan ungkapan hati Bani Korah ini juga adalah ungkapan hati kita kepada Bapak Ibu? Kita akan sulit merasa kehilangan suatu benda jika benda itu berharga buat, atau kita akan sulit kehilangan seseorang jika orang tersebut ada ikatan batin dengan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menganggap Tuhan itu berharga buat kita? Apakah kita punya ikatan batin dengan Tuhan? Jika jawabannya tidak, maka dipastikan kita pasti tidak akan masalah jika kita berpisah dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa masalah jika kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita merenungkan, lalu apa ciri orang yang merindukan Tuhan? Apa ciri orang yang merasa tidak bisa dipisahkan dari Tuhan? Orang itu, cirinya adalah orang itu akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat Tuhan menjauh dari kita. Sekali lagi, orang yang merasa tidak bisa terlepas dari hadirat Tuhan,
tidak bisa terlepas dari ikatan dengan Tuhan. Cirinya adalah orang itu akan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat Tuhan menjauh dari dia. Apa yang membuat Tuhan bisa menjauh dari kita? Yaitu dosa. Kenapa? Karena ketika ada dosa, Tuhan tidak bisa lagi bersekutu erat dengan kita. Karena dosa itulah yang menghalanginya untuk bisa bersekutu dengan. Karena Tuhan kita itu kudus. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah ciri itu ada dalam diri kita? Seperti lagu yang berkata, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Apakah Yesus berharga buat kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini satu lagu di mana setiap kali saya menyanyikan lagu ini, apakah betul Yesus itu berharga buat saya? Apakah betul Yesus itu segalanya berarti buat saya? Dan yang kedua Bapak Ibu, lagu ini adalah salah satu lagu kesukaan almarhumah mama saya. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya jadi ingat betapa mama saya bisa menyanyikan, Tuhan, Engkau berharga, Engkau berharga. Dan setiap kali saya menyanyikan ini menjadi peringatan buat saya. Kalau mama saya sudah memberikan satu teladan, biarlah teladan itu membuat saya juga bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau itu berharga. Engkau segalanya bagiku. Please don't separate us. Kita terus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita daripadanya. Biarlah renungan yang singkat ini boleh mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan dari Dia. Seperti air sangat dibutuhkan oleh ikan. Seperti air yang sangat dibutuhkan oleh ketika kita haus. Biarlah kita selalu terus berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Apalagi di saat-saat hari-hari ini. Hari-hari ini menjelang kedatangannya kali yang kedua. Biarlah kita terus bisa berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dan ini manaku.